Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dimas Aditya Faturrahman dengan NPM 224111008 dari kelas Manajemen 22A. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Mondi, Noe, dan Premeau menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan. Di antaranya adalah analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan pemberhentian staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini meliputi yang pertama, rekrutmen calon pelamar pekerjaan. Yang kedua, seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Selanjutnya, pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang pertama, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Yang kedua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. D. Penilaian kinerja. Pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif. Perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kinerja ini meliputi yang pertama, penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Selanjutnya, contoh manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menerapkan proses rekrutmen dan seleksi yang efektif saat melakukan proses rekrutmen. Tim SDM harus bisa mengisi kekosongan posisi dengan cepat. Namun, di lain sisi,
Mereka juga harus memastikan bahwa calon kandidat tersebut memiliki keterampilan yang baik dan loyalitas terhadap perusahaannya. Yang kedua, pembelajaran dan pengembangan karyawan. Perusahaan biasanya akan menyediakan anggaran tersendiri agar karyawan yang dimilikinya bisa mempelajari pengetahuan atau keterampilan khusus yang sesuai dengan perannya. Selanjutnya, pemberian kompensasi dan tunjangan. Contoh manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah pemberian kompensasi dan tunjangan yang adil bagi karyawannya. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Untuk proses manajemen sumber daya manusia yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan sistem informasi sumber daya manusia. Pada dasarnya, sistem informasi sumber daya manusia (SISDM) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola memproses data karyawan secara otomatis, serta dapat membantu perusahaan untuk menjalankan kebijakan atau prosedur terkait SDM. Saat melakukan proses rekrutmen, tim SDM harus bisa mengisi kekosongan posisi dengan cepat. Namun, di lain sisi, mereka juga harus memastikan bahwa calon kandidat tersebut memiliki keterampilan yang baik dan loyalitas terhadap perusahaannya. Selanjutnya, definisi manajemen SDM strategis. Manajemen SDM strategis adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi SDM yang terintegrasi secara vertikal dan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Strategi ini menentukan orientasi dan rencana yang berkaitan dengan pertimbangan organisasi secara keseluruhan, seperti efektivitas organisasi dan manajemen SDM, seperti sumber daya, pembelajaran dan pengembangan, penghargaan dan hubungan karyawan. Selanjutnya, tujuan manajemen strategis sumber daya manusia. Tujuannya mendasar dari MSDM strategis adalah untuk menghasilkan kemampuan strategis yang dapat memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang terampil, bersedia terlibat dan termotivasi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Selaras dengan pandangan berbasis sumber daya, tujuan MSDM strategis adalah untuk menciptakan perusahaan yang lebih cerdas dan fleksibel dibanding pesaing dengan cara mempekerjakan dan mengembangkan lebih banyak staf yang berbakat dan dengan memperluas basis keterampilan karyawannya. Selanjutnya, penerapan strategi SDM. Strategi cenderung dinyatakan sebagai gambaran besar, sehingga perlu diterjemahkan ke dalam program dengan tujuan dan hasil yang dinyatakan dengan jelas. Terminologi pengelolaan sumber daya manusia strategik mengalami reduksi makna di berbagai konteks, sehingga lebih dimaknai sebagai ide tentang kebijakan sumber daya manusia dan gambaran rencana jangka pendek. Strategi pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya sekedar program, kebijakan, dan perencanaan jangka pendek yang berfokus pada isu sumber daya manusia. Permasalahan utama mengenai dengan pengelolaan sumber daya manusia strategis adalah adanya kesenjangan antara strategi yang ingin dicapai dengan kondisi sumber daya manusia yang sedang dihadapi organisasi saat ini. Selanjutnya adalah peran manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen sumber manusia strategik terhadap strategi perusahaan adalah keterlibatan manajemen sumber daya manusia di dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi perusahaan serta menyelaraskan strategi manajemen sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis perusahaan. Strategis manajemen sumber daya manusia berarti melakukan dan merumuskan kebijakan-kebijakan sumber daya manusia dan praktek berdasarkan kemampuan karyawan
dan perilaku yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulan MSDM strategik lebih berfokus pada kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai keunggulan kompetitif dan tujuan jangka panjang organisasi, sementara MSDM tradisional lebih berfokus pada aspek-aspek operasional dan administratif. Keduanya penting dalam manajemen sumber daya manusia, tergantung pada konteks dan tujuan organisasi masing-masing. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.